Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ririn. Nah, minggu kali ini, hari Minggu apa adik-adik? Pasti pada tahu ya? Ya, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kak Ririn dan kakak-kakak pembina yang lainnya mengucapkan Selamat Paskah untuk adik-adik. Semoga dengan Paskah tahun ini, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semakin dikuatkan akan iman. Rajin sekolah minggu, rajin via online, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa bersama keluarga, dan terus rajin belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, pada via online pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita pejamkan mata, dan kita siapkan untuk berbicara dengan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah menyerahkan dan mengorbankan diri-Mu untuk kami semua, menebus dosa-dosa umat manusia. Terima kasih, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah memenangkan, dan Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kami sangat bangga mempunyai Engkau, Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, berkatilah kami dalam via online pada pagi hari ini, agar kami dapat mengikuti dari awal hingga akhir, memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar tentang-Mu, tentang Yesus Kristus Putra-Mu, belajar tentang mujizat-Mu, dan yang terutama, kami terus bertumbuh dalam iman. Akhirnya, doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi adik-adik, namaku Kak Alek, dan di kesempatan kali ini Kak Alek akan membawakan bacaan kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1-9. Silakan dibuka adik-adik. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita begitu bergembira, bersukacita, dan merasa bahagia sekali. Mengapa? Iya, karena hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam peristiwa kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa yang membawa kesukacitaan yang besar sekali. Sebab kita percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang sungguh-sungguh telah bangkit setelah mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Peristiwa Paskah ini merupakan suatu pembuktian janji Tuhan kepada kita, umat manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita akan kehidupan kekal melalui peristiwa kebangkitan putranya. Pengharapan itu menjadi senjata buat kita, yaitu untuk semakin memperkokoh, menguatkan iman kita kepada Yesus. Nah, seperti yang telah diceritakan dalam Injil hari ini, bahwa Yesus telah menanggalkan pakaiannya dan meninggalkan pakaiannya dalam kubur yang kosong. Maka kita pun juga harus mampu menanggalkan pakaian kita seperti Yesus. Loh, Kak, apa sih artinya menanggalkan pakaian kita itu? Nah, sekarang biasanya adik-adik selalu membantah orang tuanya. Ada yang begitu enggak? Iya. Nah, mulai saat ini kita diajak semakin mendengarkan nasihat orang tua. Ada juga mungkin adik-adik yang suka menjahili temannya, jahat sama temannya, suka menyakiti. Nah, sekarang kita diajak untuk meninggalkan semua perbuatan buruk itu, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, kita diajak untuk semakin memperbaharui diri kita, tingkah laku, perkataan, pikiran, dan perbuatan ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang berkenan kepada Tuhan.
Mari kita tanggalkan pakaian kematian yang selama ini menyelubungi kita. Mari kita mengenakan pakaian kehidupan yang diberikan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, sabda Tuhan pada hari raya Paskah ini mengajak kita untuk memiliki iman yang besar sekali kepada Yesus. Sebagai umat yang beriman, tugas kita adalah memberikan kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Hidup kita adalah saksi bahwa kita dicintai oleh Yesus. Nah, supaya kesaksian itu tepat pada sasaran, maka kita perlu berubah, meninggalkan hidup kita yang lama dan mengenakan hidup baru dalam kemurnian dan kebenaran. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat telur Paskah. Nah, seperti ini. Untuk membuat telur Paskah ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pertama, kertas buffalo. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak punya kertas buffalo, adik-adik bisa menggunakan kertas lipat. Kedua, kita membutuhkan pensil, terus spidol, dan yang terakhir kita butuhkan gunting. Gimana nih, udah siap belum bahan-bahannya? Kalau sudah, yang pertama kita akan membuat pola telurnya ya. Seperti ini pola telurnya. Yuk adik-adik, bisa nggak buat pola telurnya ini? Kalau sudah, adik-adik mulai menggunting pola telurnya ya. Nah, untuk adik-adik yang mengalami kesulitan untuk menggunting pola telur ini, adik-adik bisa minta tolong ke kakak, ke mama, atau ke papa ya. Kalau sudah jadi, begini hasilnya. Bisa nggak adik-adik di rumah? Kalau sudah begini, kita sekarang akan memulai menghiasnya ya. Kita hias sesuai dengan selera masing-masing. Jadi bisa adik-adik beri warna atau bisa juga adik-adik beri manik-manik gitu. Yuk kita mulai hias sekarang. Nah, gimana nih, punya adik-adik sudah jadi apa belum? Ini punya kakak, kalau punya adik-adik gimana? Pasti hasilnya bagus-bagus ya? Wah, kalian itu memang hebat. Ya udah, kalau begitu sekian aktivitas kita hari ini. Dadah, sampai jumpa. Hai adik-adik, kembali lagi di 2 menit ajaran iman atau 2 jari. Nah adik-adik, hari Jumat kemarin kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih mati di kayu salib. Nah adik-adik, di hari Paskah ini, di hari Minggu ini, Tuhan Yesus ataupun Isa Al-Masih bangkit. Adik-adik tahu nggak sih kebangkitan itu apa ya Kak? Nah, kebangkitan itu dari Lukas 24
5 sampai dengan 6, Yohanes bab 11 ayat 25 sampai dengan 26, dan juga 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai 14 mengatakan, kebangkitan adalah bangkitnya tubuh Yesus dari kematian pada hari ketiga setelah kematiannya di kayu salib. Kemenangan Kristus dari kematian adalah penobatan kebenaran iman kita dan dasar dari harapan bahwa kita juga akan bangkit seperti Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah tahu apa itu kebangkitan. Sampai jumpa di 2 jari selanjutnya. Nah, adik-adik, bagaimana via online pada pagi hari ini? Seru kan? Pasti adik-adik suka. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasanya, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam via online pada pagi hari ini. Terima kasih kami telah mengetahui banyak tentang kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Semoga kami mengetahui makna dari Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus Putramu, sehingga memperkuat iman kami untuk terus bertumbuh dan mencintai Engkau, serta terlibat dalam pelayanan di gereja, dalam hidup sehari-hari bersama keluarga. Ya Bapa, kini kami hendak mengakhiri via online pada pagi hari ini. Berkatilah kami, agar apa yang kami lakukan selanjutnya berkenan kepadamu. Doa-doa ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putramu Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada pagi hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk terus mengikuti via online di minggu-minggu selanjutnya. Nah, pada minggu depan, tanggal 11 April, kita akan merayakan bersama-sama perayaan Paskah via sama kakak pembina via, dan tentunya dengan adik-adik dan kawan-kawannya semua yang diajak di via. Kita akan merayakan Paskah bersama di 11 April hari Minggu jam 10 pagi via Zoom. Nanti infonya akan kakak susulkan via WA. Bagi adik-adik yang mau ikutan fun briefing dan juga perayaan Paskah, pasti akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa ya, gabung, join, dan tentunya adik-adik harus rajin via online. Oke, jaga selalu kesehatan, rajin via online, rajin ikut misa online, sampai nanti kita bisa bertemu kembali secara tatap muka. Kita doakan pandemi ini lekas berlalu, dan kita semua sudah mendapatkan vaksin, dan kita akan berjumpa kembali. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati.